Halo, jumpa lagi. Kali ini saya akan membahas tentang obat-obat yang bekerja pada saraf simpatik. Ini adalah kalau di buku Katsung itu ada bab 9 dan 10. Itu kalian udah punya e-booknya dan bisa dibaca dan juga bisa melihat catatan di note Facebook, dan ini sekilas tentang materi dan saya harap nanti ada diskusi yang lebih lanjut. Saya ulang kembali sebagai pengingat tentang sistem saraf. Jadi ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kita akan bahas di sini sistem saraf tepi ini ada motor dan sensor, kemudian di motor ini ada somatik dan otonom. Nah, kita di sini di otonom yang mengontrol gerakan tidak sadar involuntary ini ya. Dan kemudian ada divisi simpatik dan parasimpatik. Simpatik itu yang fight or flight, parasimpatik itu yang rest or digest. Nah, yang sudah kita bahas minggu kemarin itu adalah parasimpatik yang melibatkan asetilkolin. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian divisi simpatik yang melibatkan berbagai neurotransmitter, terutama adalah norepinefrin. Selain itu juga ada dopamin dan sebagainya. Ya, ini saya ulas lagi sedikit tentang perbedaan ini ya, ada ANS dan somatik. Nah, untuk yang minggu lalu kita udah bahas tentang parasimpatik, jadi ininya adalah asetilkolin. Nah, untuk yang simpatik, nah kita lihat, jadi secara struktur dia sama, dia ada dua saraf, yaitu ada yang preganglion dan yang meganglion ya, ada postganglion. Nah, berikutnya norepinefrin setelah dilepaskan dia akan berikatan dengan reseptor yang ada di organ-organ ini, organ pencernaan, jantung, kelenjar dan sebagainya. Atau bisa juga langsung dari epinefrin atau norepinefrin itu dikeluarkan ke pembuluh, ke peredaran darah seperti itu. Nah, kita akan lebih bahas fokus ke bagian yang simpatik. Jadi ini simpatik, simpatik, simpatik. Nah, untuk yang ini parasimpatik udah kita bahas minggu kemarin. Nah, dari persyaratan yang ini postganglion ini yang simpatik semua ini. Jadi ini ya, kita lihat itu bisa berupa, yang dikeluarkan itu bisa berupa norepinefrin dengan reseptornya adalah alfa beta. Kemudian ada juga yang dikeluarkan itu adalah berupa asetilkolin, yaitu pada kelenjar keringat dan pembuluh dan kelenjar keringat dia itu pakainya asetilkolin dan nitrit oksid. Nah, untuk yang kelenjar renal dia pakainya dopamin dan reseptornya tentunya dopamin. Atau juga tadi yang dikeluarkan lewat ini ya, kelenjar sehingga dia akan masuk ke darah. Nah, dia itu targetnya adalah heart dan pembuluh darah ini sama, dan reseptornya adalah alfa dan beta. Nah, ini perbandingan antara parasimpatik dan simpatik. Ini saya sekelas supaya kalian ingat. Yang udah kita bahas kemarin adalah ini, yang sekarang kita bahas adalah ini, yang simpatik. Jadi efek-efek dari neurotransmitter tadi ketika berkaitan dengan reseptornya itu adalah jika mempengaruhi pupil dia akan dilatasi, salivasi dia akan terhambat. Kalau dia teraktivasi reseptornya pada bronkus, maka bronkus akan rileks. Kemudian pada jantung tekanan detak jantungnya akan meningkat. Kemudian pada lambung peristaltik akan dihambat. Terus kemudian untuk di hepar itu akan menstimulasi produksi glukosa dan seterusnya. Jadi ini adalah respon fight or flight ya, lawan atau kabur. Nah, sehingga efek-efeknya ini. Oke, sekarang lihat transmisi adrenergik, dan kita kenalan dulu dengan neurotransmitternya. Jadi berbagai senyawa dengan struktur yang mirip ini disebut sebagai katekolamin. Jadi katekol itu apa ini? Katekol itu ada segi 6, kemudian OH jejer ini disebut sebagai katekol. Nah, kemudian ada senyawa lagi namanya beta feniletilamin.
Ini coba lihat ya. Ada fenil, ada etil, ada dua ini, kemudian ada amin. Nah, alfanya di dekat N ini ya, alfa beta. Disebut sebagai beta fenil etilamin. Nah, ini contoh senyawa dopamin yang memiliki katekol, ya termasuk katekolamin, karena dia punya apa? Dilihat ada katekol, kemudian ada etilamin. Nah, sehingga disebut sebagai katekolamin. Nah, ini adalah contoh dari dopamin. Nah, kemudian berikutnya ada norepinefrin. Jelas ya, norepinefrin dia jelas suatu katekolamin karena dia punya katekol dan kemudian ada amin. Epinefrin juga sama, ada katekol, kemudian ada etilamin. Kemudian ada isoproterenol, pun dia ada termasuk katekolamin. Nah, dilihat dari sini ada bedanya ya antara dopamin dengan norepinefrin. Lihat di sini ada OH, di sini nggak ada. Kemudian antara ini dan ini ketemu. Untuk yang norepinefrin dan epinefrin oke. Norepinefrin setelah NH2, ini NH2, tapi kalau epinefrin dia NH kemudian CH3. Nah, kalau isoproterenol dia mirip dengan epinefrin, cuma bedanya adalah dia gugusnya ini iso ini ya. Jadi ada CH3 gabung di sini. CH32 di sini. Oke, ini katekolamin. Nah, ini sekarang metabolismenya. Jadi ternyata antara dopamin, kemudian norepinefrin dan epinefrin itu dia termasuk dalam satu jalur. Jadi pertama ada asam amino namanya tirosin. Tirosin ini oleh enzim tirosin hidroksilase itu akan diubah menjadi dopa. Jadi ada nama lainnya juga L-dopa itu ya. Nah, kemudian dopa ini oleh enzim dopa dekarboksilase ini akan menjadi dopamin. Kita lihat ya, COOH-nya hilang di sini. Kalau yang di sini itu dia hidroksilase. Nah, berarti tambah hidroksil di sini. Nah, ini OH. Kemudian ini lepas. Nah, berikutnya ini dopamin beta hidroksilase. Ya, dopamin. Nah, ini ya dikasih hidroksi di sini. Kemudian ini menjadi namanya norepinefrin. Nah, berikutnya lagi norepinefrin bisa diubah lagi menjadi epinefrin dengan enzim ini. Jadi ada feniletanolamin N-metyl transferase. Kita lihat NH ada CH3 di sini sekarang. Bedanya dengan ini ada CH3-nya. Oke ya, jadi ini adalah jalur. Jadi neurotransmitter tadi itu ternyata satu jalur berkaitan. Nah, dopamin menjadi NE, kemudian menjadi epinefrin. Nah, semuanya itu akan katekolamin ini akan dihancurkan oleh namanya MAO atau monoamin oksidase. Dan berikutnya lagi lihat COMT atau katekol O-methyltransferase menjadi senyawa tidak aktif ini. Oke, kita sekarang masuk ke sistem neuronnya. Jadi udah saya ceritakan tadi ya, ada tirosin itu akan masuk melalui transporternya, kemudian oleh enzim tirosin hidroksilase, tirosin ini akan diubah menjadi dopa. Nah, dopa kemudian diubah menjadi dopamin. Nah, dopamin ini berikutnya akan masuk ke vesikel, nah itu ya. Dan di sini ini akan diubah menjadi norepinefrin sesuai reaksi sebelumnya tadi. Nah, setelah itu norepinefrin dengan ini ya dorongan stimulus dan akhirnya kalsium masuk. Nah, akhirnya si norepinefrin bisa keluar, dan ketika udah di sinaps ini dia ada reseptornya yaitu adrenoseptor, jadi berikatan dengan reseptor adrenergik. Nah, berikutnya norepinefrin pun bisa ini ya, ada namanya autoreseptor, jadi dia bisa terikat ke sini ke reseptor presinaps. Nah, itu jalur yang terjadi. Sekarang ada beberapa obat yang bekerja pada titik-titik tadi. Misalnya, ada namanya metirosin. Metirosin itu ternyata dia menghambat tirosin hidroksilase, sehingga konversi ini menjadi ini terganggu. Kemudian ada reserpin. Reserpin itu menghambat pemasukan ke vesikel. Berikutnya ada apalagi nih, guanetidin ya. Guanetidin itu dia mengganggu pelepasan norepinefrin dari
vesikelnya. Kemudian ada kokain, antidepresan trisiklik, ternyata dia menghambat reuptake-nya. Itu ya, jadi ada beberapa titik obat yang bisa dijadikan yang menjadi bekerja pada titik-titik tadi. Jadi tadi ini rangkumannya ya, dari tirosin, L-dopa, dopamin menjadi norepinefrin yang terjadi di vesikel, kemudian norepinefrin di vesikel itu keluar. Nah, kemudian berdekatan dengan si reseptornya, adrenergic reseptor. Kemudian ada ini ya tadi ya, autoreseptor. Nah, dia akan di presinapsi ini. Nah, menariknya norepinefrin yang mengikat ke alfa 2 ini adalah autoreseptor, itu justru menghambat pelepasan NE, norepinefrin. Jadi sifatnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya norepinefrin dia nempel di autoreseptornya, justru ini pelepasan berikutnya akan terhambat karena masuk ke transduksi sinyalnya. Jadi reseptor adrenergik dibagi menjadi alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Dan untuk mengingatnya ini ya, ingat aja KISS. Jadi Q, I, beta semua itu S. Maksudnya inilah delta Q, delta I, delta S, delta S, delta S. Sekarang kita lihat ke alfa 1, ke alfa 1 ya. Jadi ini ada reseptornya, ini ada neurotransmitternya adrenalin atau noradrenalin. Ya, alfa 1 GQ, jadi dia akan GQ berikutnya akan mengaktifkan PLC. Nah, PLC akan mengubah PIP2 menjadi IP3 dan diasetilgliserol. Dan berikutnya IP3 akan mengaktifkan kalsium, kemudian terjadi kontraksi otot polos. Nah, untuk yang alfa 2 berarti adalah I. Nah, itu dia dengan aktifnya ini justru akan menghambat enzim adenosiklase, sehingga nanti pengubahan ATP menjadi CAMP itu akan terhambat juga. Nah, untuk yang kesini itu menghambat rilisnya neurotransmitter, menurunkan sekresi insulin. Oh, maaf tadi ya, ini efeknya nanti adalah kontraksi otot polos juga untuk yang alfa 2, G alpha I. Kemudian untuk beta, karena dia semua adalah S, jadi ini gambar cuma satu. Jadi GS sama mengaktifkan adenosiklase. Nah, ini akan mengubah ATP menjadi CAMP. Nah, efeknya pada beta 1 adalah kontraksi otot jantung. Untuk beta 2 adalah relaksasi otot polos bronkus, vaskuler, stimulasi glikogenolisis. Ini signaling dan efeknya pada tubuh. Sekarang kita lihat ke aktivasi alfa 1. Jadi alfa 1 tadi apa? Ya, Q ya. Kita lihat sini. Ada agonisnya tak lain adalah epinefrin misalnya. Jadi reseptor alfa 1 dia mengikat ke G alpha Q. Dan kemudian G alpha Q akan mengaktifkan PLC. Nah, PLC ini akan mengubah PIP2 menjadi IP3 dan diasetilgliserol. Nah, berikutnya IP3 akan berdekatan dengan reseptornya yang ada di retikulum endoplasma ya. Jadi penyimpanan kalsium, nanti kalsiumnya akan lepas dan kemudian kalsium akan mengaktifkan protein bawahnya. Kemudian PKC pun akan aktif dengan DAG ini ya, menjadi PKC aktif. Sekarang kita lihat bagaimana perannya si lanjutannya ya setelah kalsium ini ke kontraksi otot polos. Karena tadi ingat ya, ini lihat alfa 1 ke kontraksi otot polos. Nah, ini ceritanya. Jadi ini jadi kalsium ini akan berikatan. Ini udah coba saya ulang lagi ya. Ini ada suatu otot polos, norepinefrin akan mengaktifkan GPCR. Kemudian PLC akan memecah PIP2 menjadi IP3 dan diasetilgliserol. Nah, IP3 akan mengeluarkan kalsium dari penyimpanannya. Nah, kalsium berikutnya akan berikatan dengan namanya kalmodulin. Ini ya, CAM ini kalmodulin. Nah, berikutnya setelah kalmodulin berikat dengan kalsium, dia akan mengaktifkan namanya CAM kinase.
Oke ya. Nah, berikutnya salah satu ini ya. Salah satu cam kinase adalah MLCK atau myosin light chain kinase. Jadi ini merupakan suatu cam kinase. Nah, MLCK ini berikutnya berperan dalam kontraksi autopolos. Jadi dia akan memfosforilasi myosin. Nah, myosin yang sudah terfosforilasi itu menyebabkan kontraksi. Tadi alfa 1 di mana tadi? Di otot polos ya. Jadi otot polosnya kemudian kontraksi karena pengaruh kalsium ke myosin yang teraktivasi tadi. Oke, berikutnya ke aktivasi alfa 2 dan beta. Tadi ingat apa untuk alfa 2? Alfa 2 itu adalah alfa 2 adalah ini ya. Alfa 2 adalah I dan seluruh beta itu adalah S. Jadi saya harap Anda sudah ingat bahwa ketika ada S, maka G alpha S yang teraktivasi oleh ligan ini akan mengaktifkan ini ya, adenosilase untuk mengubah menjadi ATP dan CMP. Nah, untuk yang G alpha I, ketika agonis nempel justru menghambat si adenosilase sehingga CAMP-nya itu nanti akan terhambat. Nah, berikutnya CAMP baik dari sini atau sini itu akan menghasilkan namanya, ini adalah masih ingat RC di awal pertemuan awal-awal dulu ya sebelum corona itu, ingat ya ada R dan C itu PKA. Jadi PKA itu terdiri dari 4 unit, ada 2 unit maksud 2 ada regulatory dan C-nya mungkin katalitik ya. Nah, katalitik ini akan lepas. Nah, katalitik akan lepas akan mengaktifkan si enzim bawahnya. Intinya adalah kinase. Jadi ada enzim yang tertambahin fosfat. Nah, akhirnya menghasilkan biologis, efek biologis. Nah, ingat aja alfa 1 otot polos. Nah, untuk alfa 2 presinaptik. Jadi ingat ya, presinaptik yang sudah gambar saya tadi. Lihat, alfa 2 presinaptik autoreseptor. Nah, untuk yang beta 1 ini luas ya. Jadi, tapi yang terutama ini adalah herd, supaya mudah ingatnya. Kemudian beta 2, nah ini adalah smooth muscle pada terutama adalah otot bronkus ya. Nah, ini karena nanti beta 2 itu obatnya itu adalah obat agonis. Misalnya kalian tahu ya ada SABA, short acting beta agonis, atau LABA, long acting beta agonis. Nah, itu untuk relaksasi bronkus, dan itu untuk obat asma atau PPOK. Nah, untuk yang beta 3 itu untuk jaringan ini ya, sel liposit. Dan dopamin pun termasuk dalam simpato ya, bagian sympathetic division. Itu ada di buku Zulis, bisa dilihat signalnya, tapi untuk ini saya tidak bahas, cuma fokus ke alfa dan beta dulu. Nah, sekarang masuk ke obat ya. Jadi ada alfa 1, alfa 2. Jadi ada beberapa yang sifatnya selektif, ada yang tidak selektif, termasuk ada yang sifatnya agonis dan antagonis. Nah, untuk yang agonis yang selektif pada alfa 1 yaitu adalah yang namanya phenylephrine. Jadi itu banyak digunakan untuk dekongestan nasal ya. Jadi obat-obat OTC misalnya apa itu ya? Ultraflu mungkin ya, dia mengandung phenylephrine. Jadi dia jalurnya lewat GQ tadi, mungkin ini udah lewat, jadi kita bahas lagi. Yang kita fokus adalah tentang obat-obatnya. Nah, untuk alfa 1 ini ada subtipe lagi, alfa 1A, itu adalah obat yang sebagai antagonis yaitu tamsulosin. Nah, untuk yang alfa 2 tadi ada klonidin ya. Jadi itu yang dia letaknya di autoreseptor tadi, ini obat jantung. Kemudian untuk yang antagonisnya adalah yohimbin. Nah, untuk yang alfa 2A ini ada oxymetazoline. Nah, untuk alfa 2B ini ada prazosin. Jadi dia nggak selektif karena dia sini juga B dan C. Nah, untuk yang beta ada namanya agonisnya itu adalah isoproterenol. Ini maksudnya bisa mengeblok semua ya. Kemudian ada yang beta type lagi, ini ada propanolol. Jadi semua itu kalau ini semua itu diaktifasi, kalau yang ini artinya semua dihambat oleh si propranolol. Dan ingat penting ya, propranolol bukan propa.
propranolol, bukan. Jadi propranolol, perhatikan pengejaannya yang benar. Nah, untuk selektif beta 1 itu ada dobutamin. Untuk selektif beta 2 ini albuterol, yang saya katakan tadi sebagai SABA tadi ya, short acting beta agonis. Kemudian untuk beta 3 namanya mirabegron. Nah, untuk yang antagonisnya untuk selektif beta 1 adalah betaxolol. Kemudian untuk selektif beta 2 adalah butoxamin. Nah, untuk yang dopamin ini ada di ini yang tidak selektif yaitu dopamin, yang D1 selektif untuk agonis adalah fenoldopam dan untuk D2 bromokriptin. Nah, ini aktivasinya. Kemudian untuk D4 di sini ada antagonisnya adalah clozapine. Ini sama intinya, ini ada alfa 1 2, beta 1 2 3, yang ini adalah agonis, yang bawah adalah antagonis. Nah, ini menunjukkan keselektifannya. Ya tadi misalnya ada clonidin di alfa 2, kemudian phenylephrine di sini, nah itu. Oke. Tadi masih ingat ya ada katekolamin. Nah, jadi senyawa-senyawa yang punya gugus seperti ini disebut sebagai katekol dan memiliki amin, disebut katekolamin. Nah, ternyata ada juga beberapa obat yang dia berhasil sebagai agonis, tapi dia tidak memiliki struktur katekolamin. Misalnya adalah phenylephrine, ephedrine, amfetamin, dan metoksamin. Tahu nggak amfetamin bekerja di mana tadi? Jadi kalau amfetamin, dia bekerjanya ini ya. Nah ini, amfetamin kokain itu bekerjanya di transporter norepinefrin ini. Jadi dia dikatakan tidak langsung, ya. Artinya tidak langsung, artinya apa? Jika ini dihambat, maka norepinefrinnya tetap tinggi. Nah itu. Jadi dia disebut sebagai agonis tidak langsung. Nah, yang selektif tadi ada dobutamin dan terbutalit. Ingat ya, beta 1 selektif dobutamin, beta 2 selektif terbutalit. Ya, beta 1 selektif dobutamin, beta 2 tadi terbutalin atau albuterol. Ya, sekarang penggunaan klinisnya untuk alfa 1, untuk yang agonis dia digunakan untuk shock atau hipotensi atau untuk meningkatkan tekanan darah. Pada kondisi hipotensi yang digunakan untuk meningkatkan tekanan darah atau dasar leconistan tadi ya, alfa 1 agonis. Ya, alfa 1 agonis phenylephrine yaitu ya untuk nasal decongestan. Kemudian untuk antagonisnya itu untuk antihipertensi. Kemudian untuk juga BPH, jadi besaran prostat benigna itu menggunakan antagonis alfa 1. Kemudian untuk yang agonis alfa 1 ada antihipertensi, luas ya, glukoma, analgesik, dan sedatif. Nah, untuk beta 1 antagonis itu yang propranolol tadi ya, antihipertensi, antiaritmia. Nah, untuk yang beta 2 agonisnya itu ada SABA dan LABA tadi, ada ada albuterol dan sebagainya. Itu maksudnya bronchodilator untuk pengobatan asma dan PPOK. Agonis beta 2 juga untuk penyakit glukoma, dan beta 3 tadi agonisnya untuk menurut berat badan. Ya, sekian. Jika ada pertanyaan, bisa baca buku atau langsung tanya ke saya. Terima kasih.